Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Baik, kali ini Bapak akan coba membahas tentang materi IPAS kelas 10 SMK tentang materi pengaruh letak geografis dengan bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Semoga Ananda selalu diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, ya, dan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mempelajari tentang pengaruh letak geografis dengan bidang sosial, budaya, dan ekonomi, ya, kita bisa lihat berdasarkan letak geografisnya terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, Indonesia terletak di antara benua Asia. Kita amati di sini ada benua Asia di sebelah atas dan benua Australia di sebelah bawah wilayah Indonesia. Dan kemudian ya di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bisa kita lihat pada gambar ya, Samudra Hindia di sisi sebelah kiri ya, sedangkan Samudra Pasifik ada di sisi sebelah kanan. Nah, kita lihat nanti berikutnya di sini adalah dengan letak geografis ini ya, Indonesia mendapatkan keuntungan pastinya. Ya, yaitu mudahnya teknologi dan kemajuan yang masuk ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga lebih mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan asing, baik dari belahan dunia yang lain atau negara lain. Ya, bisa kita lihat posisi Indonesia yang strategis juga memudahkan para mancanegara datang untuk berlibur sehingga menambah penghasilan negara Indonesia atau rakyat Indonesia pastinya. Nah, pastinya ada dampak positif ya dan negatif dari letak geografis wilayah Indonesia. Nah, kita bahas dulu dampak positif letak geografis Indonesia, yaitu yang pertama, proses ekspor impor mudah. Proses ekspor impor mudah dikarenakan Indonesia menjadi pusat pelayaran gitu, dan perdagangan internasional. Indonesia menjadi titik persilangan perekonomian negara maju dan berkembang yang menyebabkan mudahnya pemasaran produksi di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, membantu perekonomian masyarakat. Banyak orang berkebangsaan asing yang berlayar dan ya lantas singgah di Indonesia gitu ya. Keberadaan mereka menambah penghasilan masyarakat sekitar, ya baik berdagang di sekitar pelabuhan dan biasanya menyewakan ya, menyediakan tempat rumah atau tempat singgah yang mereka kontrakkan, mereka sewakan. Pastinya bisa menambah perekonomian masyarakat setempat. Nah, kemudian yang ketiga, kemajuan di bidang sosial budaya. Nah, bangsa asing mempengaruhi sosial budaya di Indonesia menjadi lebih maju lagi. Pengaruh bangsa asing pada kemajuan Indonesia misalnya ya, pada penguasaan dan perkembangan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, akulturasi budaya membuat masyarakat dinamis dengan pengetahuan baik mode pakaian maupun gaya hidup yang sedang populer saat ini. Demikian pula penggunaan bahasa-bahasa asing gitu dalam komunikasi sehari-hari yang pastinya bisa meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat di sekitar. Kemudian yang keempat, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Berlalunya angin muson di wilayah Indonesia berdampak pada iklim. Ya, iklim tropis di Indonesia ideal untuk berbagai usaha budidaya pertanian. Baik perkebunan, baik kehutanan, kelautan, dan pariwisata pastinya. Berikutnya, yang kelima adalah Indonesia memiliki banyak ikan dan biota laut. Gitu. Ya, karena Indonesia lautnya lebih luas, gitu ya. Nah, di sini dikenal dengan arus lintas Indonesia, Arlindo, yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia, yang menyebabkan perairan Indonesia menjadi hangat karena adanya proses upswelling. Nah, apa itu upswelling? Ya, adalah pergerakan massa air bersuhu dingin
dan kaya nutrisi atau nutrien dari kedalaman lautan yang menuju ke permukaan laut. Jadi ada pergerakan air bawah tanah ya dari air bawah laut itu menuju ke permukaan laut. Dalam hal ini perairan dikatakan mendukung apabila suhu, salinitas, ketersediaan oksigen terlarut dalam air atau dissolved oksigen, dan tentunya kandungan nutriennya sangat optimal bagi ikan-ikan. Nah, perairan yang hangat sangat disukai oleh tumbuhan, ikan, dan biota laut pastinya. Nah, kemudian letak geografis Indonesia tidak hanya menguntungkan untuk negara Indonesia saja, tapi juga menguntungkan negara-negara asing, terutama negara-negara di kawasan Asia. Berikutnya, dampak negatif letak geografis Indonesia. Kita lihat yang pertama, rawan bencana alam. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Dalam jurnal Caraka Tani menyebutkan bahwa sering terjadinya erupsi gunung berapi itu disebabkan posisi Indonesia pada lintasan cincin api Pasifik, atau dengan kata lain, the Ring of Fire. Selain itu, Indonesia juga berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, sehingga rentan terjadi gempa bumi hingga tsunami. Nah, kemudian yang kedua, rawan perdagangan ilegal. Wilayah Indonesia yang strategis dilintasi jalur perdagangan utama dunia membuat berbagai macam transaksi dapat terjadi, termasuk perdagangan ilegal. Transaksi-transaksi perdagangan ilegal mulai dari perdagangan manusia, human trafficking, senjata ilegal, hingga perdagangan narkoba rentan terjadi di wilayah Indonesia. Untuk itu, keamanan di batas-batas wilayah Indonesia perlu diperketat untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal tersebut. Nah, berikutnya kita lihat yang ketiga, wilayah perbatasan rentan disusupi imigran gelap. Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan 3 negara membuat Indonesia kerap disusupi imigran gelap. Maraknya arus imigran ilegal dan pencari suaka akan memberikan ancaman politis, baik di negara transit maupun negara tujuan. Imigran gelap yang masuk ke Indonesia akan berpengaruh terhadap dampak negatif di bidang politik, sosial budaya, dan keamanan. Berikutnya yang keempat, mudahnya terjadi perubahan budaya. Interaksi yang terjadi antara budaya asing dengan budaya Indonesia tidak selamanya memberikan dampak positif. Dengan mudahnya terjadi interaksi, hal itu dikhawatirkan dapat menggerus budaya-budaya asli Indonesia. Kemudian yang C, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang sosial. Dengan lokasi yang strategis, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dalam hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan Indonesia dengan negara lain yang letaknya berdekatan, contohnya negara wilayah Asia Tenggara. Kedekatan wilayah antar negara Asia Tenggara ini menimbulkan terciptanya ASEAN. Tidak hanya dengan negara tetangga di wilayah Asia Tenggara, negara dari berbagai wilayah dunia juga dapat menjalin interaksi dengan Indonesia. Interaksi tersebut akibat banyaknya wisatawan asing, khususnya dari Eropa, yang berlibur untuk menikmati iklim tropis dan keberagaman budaya Indonesia. Kita lihat D, pengaruh letak geografis terhadap bidang budaya. Ya. Yang pertama, terjadinya akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah pencampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi biasanya terjadi karena adanya hubungan antara dua atau lebih negara. Akulturasi tidak menghilangkan budaya asli, namun mencampurkan perbedaan kebudayaan. Percampuran budaya negara lain dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, misalnya menjadi lebih modern. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan budaya.
Kemajuan teknologi tentu saja berpengaruh terhadap perubahan budaya. Mengapa? Misalnya, dengan adanya teknologi, media sosial, dan handphone, beberapa orang jadi tidak lagi melakukan budaya mengunjungi orang untuk menyampaikan pesan. Di Indonesia, budaya mengunjungi orang tua sebagai bentuk tata krama dan sopan santun. Oleh karena itu, akulturasi budaya berdampak negatif jika budaya ini hilang karena adanya kemudahan teknologi. Nah, itulah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang sosial dan budaya. Yang E, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang ekonomi. Kita lihat di sini. Dari segi ekonomi, ada banyak keuntungan yang didapat dari negara Indonesia yang berbentuk maritim. Laut Indonesia merupakan komponen yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya laut Indonesia melimpah dengan adanya keanekaragaman ikan, terumbu karang, dan biota laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi pastinya. Selain itu, bahan-bahan mineral, sumber energi minyak dan bumi, serta wisata bahari dapat ditonjolkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Tidak hanya dari sisi sumber daya alam yang melimpah, para warga di pesisir laut juga dapat memiliki banyak jenis pekerjaan yang menunjang ekonominya. Contohnya adalah nelayan, pertambangan, membuka sektor usaha wisata, pelayaran, dan berbagai macam kegiatan di pelabuhan. Cukup sekian ya pembelajaran, pembahasan materi IPAS kelas 10 SMK. Semoga dapat membantu ya para siswa peserta didik untuk lebih memahami tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang ekonomi, bidang sosial budaya ya dan kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia. Jangan lupa ya tulis komen terbaik ya, harapan terbaik, doa terbaik Ananda sekalian agar bisa dibantu oleh teman lain, diaminkan teman lain ketika melihat video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.